masa kehamilan. Kenapa sih penting? Karena pada ibu hamil itu saat masa kehamilan ada perubahan hormon Bu. Nah itu dapat mengakibatkan radang gusi atau yang disebut gusinya jadi merah-merah bengkak-bengkak. Namanya tuh kalau pada ibu hamil sinusitis, gravidarum. Nah itu bisa membaik nanti ketika udah lahiran gitu. Atau ini bisa juga memperburuk kondisinya, udah ada karena perubahan hormon bisa bengkak tambah luka lagi karena kondisi mulutnya kurang bersih gitu, karena kurang menjaga kebersihan giginya. Terus kenapa penting? Karena ini tuh dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit radang gusi tadi gitu, dengan cara kontrol plaknya, kontrol kesehatannya, terus mencegah juga infeksi bakteri yang dapat menginfeksi janin melalui plasenta dan peredaran darah yang nantinya akan mengakibatkan resiko jadinya bayi dengan lahir prematur atau BBLR yang biasa disebut berat badan lahir rendah pada bayi. Sama mencegah supaya misalnya kalau giginya udah rusak tidak memperparah gitu keadaan kerusakan giginya. Caranya gimana sih ngejaga kesehatan gigi dan mulutnya? Yang pertama mencegah terjadinya penumpukan plak dengan cara menyikat gigi. Sikat gigi yang baik itu minimal 2 kali sehari. Ya, kapan aja waktunya, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Gitu itu yang disarankan. Lalu kurangin juga makanan yang manis. Terus kan ibu hamil juga kadang mual gitu kayaknya makan permen gitu kan. Nah itu sih sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti mungkin setelahnya minum air putih, sama nanti jangan lupa tadi sikat giginya, walaupun nanti kadang mual ya kalau sikat gigi, tapi diusahakan tetap harus disikat gitu. Terus juga bisa pakai benang gigi. Tahu benang gigi? Namanya sih kalau ini sih dental floss, ada di toko-toko kesehatan atau Watson kayak gitu, ada itu kayak bentuk benang itu untuk bersihin sela-sela gigi yang nggak kejangkau sama sikat gigi. Terus pemilihan sikat gigi juga harus yang benar ya, maksudnya cari aja sih bulu sikat yang halus sehingga nggak mengiritasi gusi. Sama kontrol rutin ke dokter gigi. Paling nggak pada saat kehamilan, mungkin kalau udah tahu kayak ibu udah tahu nih gigi saya kenapa, nah itu segera ke dokter gigi untuk dapat pengobatannya gitu. Nah cara nyikat gigi yang baik dan benar itu kayak gimana sih, udah tahu dulu? Tahu. Jadi gini disikatnya, caranya dari arah gusi ke gigi, gusi ke gigi, depan juga sama. Itu nggak usah terlalu keras, tapi yang penting caranya benar, sikatnya juga pilih yang tepat. Nah yang sering lupa biasanya di daerah sini kan, pengunyahan, sikat maju mundur, atas juga jangan lupa. Ini juga yang bagian dalam, sikatnya mencukil seperti ini, dicukil jadi si plaknya keangkat. Tadi ibu ada karang gigi. Nah, karang gigi itu kan disebabkan dari penumpukan plak. Dari penumpukan plak kalau kau bersihin lama-lama terus numpuk, nanti lama-lama keras gitu. Itu kalau udah jadi karang gigi nggak bisa dibersihin sama sikat gigi. Jadi harus melakukan tindakan namanya scaling. Jadi dibersihin sikat giginya pakai alat. Gitu. Kalau di sini sih belum ada ya. Kalau ibu mau coba nanti mungkin bulan depan dicoba aja, siapa tahu udah buka gitu. Sama tadi belum disampaikan ya ininya, giginya. Nanti ada beberapa yang harus ditindaklanjutin. Nah hal yang mesti diwaspadai sama ibu hamil itu pencabutan gigi belum boleh, apalagi ibu juga kan belum masuk trimester 3 ya. Iya. Sekarang udah masuk belum? Udah ya? Oh udah sih, kan udah 7 ya. Udah. Kalau udah masuk boleh trimester 3 boleh dilakukan pencabutan gigi. Cuma kan ibu tadi ada yang impaksi Bu, impaksi itu terpendam. Satu lagi ya Kak? Gusinya terpendam. Nah itu mesti dilakukan tindakan pencabutan, tapi beda kayak pencabutan biasa dengan dokter bedah mulut,
semacam operasi kecil kayak gitu. Tapi mungkin kalau itu nanti aja boleh habis lahiran ya, cuman memang harus ditindaklanjuti, khawatirnya nanti ada keluhan nantinya. Terus nggak boleh melakukan ronsen dulu gitu kan pada saat masa kehamilan. Jadi kalau misalnya ibu lagi hamil, apalagi hamil muda ya, kalau misalnya ke dokter gigi sampaikan aja, dok saya lagi hamil gitu, karena ada beberapa tindakan yang nggak boleh. Terus obat ya, sama tadi ronsen nggak boleh, sama nggak boleh juga ibu misalnya sakit gigi terus ada saran misalnya dari teman atau siapa ini pakai obat ini, jangan ya. Yang penting itu konsultasi ke fasilitas kesehatan ya, nanti kan ada saran pengobatan gitu. Nah kalau di Ciwanten ini buka ya Bu ya, sebenarnya sampai dengan Sabtu, jadi bisa ibu kontrol ke sini gitu, nggak hamil pun bisa ya. Sama tadi ada beberapa PR ya Bu ya, ada yang mesti ditambal, cuman masih kecil-kecil gitu ya, cuman harus ditambal, nanti lama-lama soalnya jadi sakit terus membesar. Nah cuman kalau di sini belum bisa karena harus ada alat ya. Sama seperti tadi jadi tadi kan ibu nanya ya, emang ngaruh ya apa namanya kesehatan gigi ke ibu hamil ya. Iya ibu, berpengaruh ya. Kenapa? Karena ibu hamil itu rentan mengalami masalah kesehatan gigi, terutama penyakit radang gusi atau gusinya bengkak di sini. Kenapa? Karena pada saat masa kehamilan itu ibu hamil tuh terjadi perubahan hormon gitu. Nah itu dapat berpengaruh ya. Nah berpengaruhnya itu ke tadi gusinya jadi bengkak. Nah itu kalau bahasa medisnya gingivitis gravidarum, itu sering dialami sama ibu hamil, jadi gusinya bengkak-bengkak, merah, terus berdarah. Tapi itu akan membaik seiring nanti kalau misalnya udah lahiran biasanya dia kempes gitu, cuman dapat diperburuk dengan kondisi gigi dan mulut yang buruk ya gitu. Nah terus kenapa kesehatan gigi dan mulut itu penting saat kehamilan? Karena ini tuh dapat menurunkan resiko terjadinya tadi radang gusi dan juga menghindari infeksi bakteri yang dapat menginfeksi janin melalui plasenta dan peredaran darah. Nah kenapa itu bisa mengakibatkan bayi lahirnya jadi prematur atau juga bayi BBLR ya, bayi dengan berat badan lahir rendah gitu. Iya gitu ya. Sama juga mencegah terjadinya kerusakan gigi yang lebih parah lagi, seperti itu kan udah ada ya gigi yang rusak. Nah itu bisa dihindari dengan cara kontrol ke dokter gigi, dilakukan tindakan supaya giginya itu masih bisa dipertahankan dan tidak jadi lebih buruk lagi kondisinya gitu. Nanti kan kalau misalnya lebih parah nanti nggak bisa ditambal ya Bu ya, harus dicabut. Gimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Itu yang pertama, yang paling penting dengan mengurangi resiko plak menumpuk ya, dengan cara menyikat gigi. Nah sikat giginya itu waktunya harus tepat Bu, minimal disarankan 2 kali sehari. Waktunya itu pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Kalau ibu hamil kan kadang suka mual ya gitu, kalau mual tapi tetap harus ya Bu ya, dipaksakan untuk disikat giginya pelan-pelan gitu. Terus juga bisa digunakan dental floss atau benang gigi kalau misalnya di sela-sela gigi yang sulit terbersihkan, nggak bisa terbersihkan sama sikat gigi, bisa dengan dental floss. Itu bisa dibeli di toko-toko kesehatan atau Watson kayak gitu. Sama cari sikat gigi yang bulu sikatnya itu lembut, jadi supaya nggak mengiritasi gusi. Terus juga perlu konsumsi makanan yang kaya akan serat gitu, sama rutin kontrol ke dokter gigi walaupun ibu nggak ada keluhan. Karena kan ini juga gitu ya, ibu nggak ada keluhan tapi ternyata ada lubang sama karang gigi. Nah terus gimana cara menyikat gigi yang baik dan benar? Nah caranya itu dengan cara disikat dari arah gusi ke gigi seperti ini, gusi ke gigi juga, atau bisa kayak gini kalau yang samping. Nah yang untuk yang depan sama dari arah gusi ke gigi, bawah juga
juga sama kan. Nah yang sering lupa itu bagian dalam, disikatnya dengan cara dicukil kayak gitu. Itu banyak numpuk biasanya karang gigi. Terus yang di bagian permukaan, karena di mulut ibu banyak sekali karang giginya tadi di sini. Nah itu karena dia terbersihkan Bu dengan sikat gigi, jadi dia mau numpuk mengeras jadi karang gigi. Nah udah kalau jadi karang gigi itu nggak bisa dibersihin pakai sikat gigi, jadi harus dengan tindakan namanya scaling atau pembersihan karang gigi. CGD belum 1, bisa gitu, CGA 10. mungkin nanti bisa gitu, sekitar sebulan lah nanti ibu coba cek lagi. Lalu yang atas juga terus ada hal yang mesti diwaspadai sama ibu hamil terkait tindakan gigi. Tindakan gigi yang nggak boleh itu adalah pencabutan gigi. Pencabutan gigi nggak boleh di trimester 1 dan 2. Kalau udah trimester 3 itu sebenarnya jangan, ya udah boleh. Kalau misalnya disarankan dicabut. Tapi kalau misalnya pembersihan karang gigi sama penambahan itu aman, jadi nggak apa-apa, jadi nggak usah khawatir kalau gimana nggak apa-apa gitu ya, takut ada pengaruh ke janin gitu, nggak ada ibu ya, asal ibunya udah siap aja. Nah terus juga nggak boleh melakukan ronsen gigi gitu. Jadi makanya kalau ibu misalnya lagi hamil muda kan nggak kelihatan lagi hamil, ibu harus info sama dokternya, dok saya maaf lagi hamil gitu, karena berpengaruh nanti ke pengobatan dan tindakan. Nggak boleh ada beberapa yang nggak boleh sama tadi. Terus juga nggak boleh mengonsumsi obat sembarangan ya Bu ya. Kalau sakit saya sakit gigi ada saran dari orang nih mau minum obat ini jangan, lebih baik sih ke fasilitas kesehatan supaya nanti ada saran pengobatan yang dilakukan apa, itu biasanya disarankan. Nanti boleh ibu tindak lanjut gigi yang tadi saya sarankan, boleh di puskesmas Ciwandan boleh, kalau giginya buka Senin sampai Sabtu gitu. Jadi boleh nanti kapan ibu kontrol, jangan lupa bawa kartu kontrolnya gitu ya. Itu aja, mungkin ada yang ditanyakan ibu? Nggak ada. Oh gitu ya. Jadi ini saya mau kasih pengetahuan ya, tadi kan ibu udah isi pertanyaan. Jadi ini kenapa sih penting gak sih? Bener ya penting untuk periksa gigi pada saat masa kehamilan. Kenapa? Karena pada saat hamil itu ibu hamil rentan mengalami masalah kesehatan gigi yang paling sering diderita, yaitu radang gusi atau gusi bengkak. Kenapa? Karena pada saat kehamilan ibu hamil itu ada perubahan hormon gitu yang mengakibatkan pembengkakan pada gusi. Nah itu bisa diperburuk dengan keadaan rongga mulut yang kurang bersih gitu. Terus kenapa sih kesehatan gigi itu penting gitu? Karena supaya bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit gusi akibat si perubahan hormon tadi. Terus juga mencegah infeksi ibu, infeksi yang dapat menginfeksi janin lewat plasenta dan peredaran darah. Jadi kalau ada infeksi di rongga mulut itu tuh bisa berpengaruh ke janin Bu. Jadi menimbulkan resiko bayi lahir prematur dan BBLR atau bayi berat badan lahir rendah. Karena satu lagi mencegah kerusakan gigi yang semakin parah, kayak ibu ini kan ada yang lubang. Nah itu tuh dicegah supaya nggak semakin parah dengan cara periksa dulu. Tapi bentar lagi caranya gimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama dengan cara mencegah penumpukan plak dengan menyikat gigi. Tadi udah benar ya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur dengan cara yang benar. Terus kurangi makanan yang banyak mengandung gula. Terus menggunakan benang gigi, konsumsi sayuran sama buah-buahan, dan kontrol rutin ke dokter gigi. Terus cara sikat gigi yang benar itu kayak gimana sih? Nah kayak gini Bu, dari arah gusi ke gigi, gusi ke gigi, gusi ke gigi. Ini juga atas jangan lupa disikat, maju mundur, ini dicukil, maju mundur, dicukil, kayak gitu. Biasanya di sini nih yang suka lupa. Gitu ya. Terus gini aja. Jangan. Jadi nanti nggak kebersihin. Jadi nanti lama-lama dia mengeras jadi karang gigi. Ibu juga ada. Jadi kalau dari arah gusi ke gigi itu nanti si plak-plaknya keangkat.
gitu. Sama yang satu lagi hal yang harus diwaspadai, yang pertama mencabut gigi itu nggak boleh di trimester awal, kecuali trimester 3 itu boleh aman. Terus nggak boleh ronsen ya Bu ya, jadi kalau Ibu periksa gigi Ibu sampaikan bahwa Ibu lagi hamil gitu. Satu lagi nggak boleh sembarangan minum obat, jadi harus konsul ke dokter gigi. Dan yang terakhir itu Ibu boleh ini tindak lanjut gigi yang ini bisa di sini di puskesmas. Mau nambah tadinya? Iya boleh nanti. Bisa ya? Bisa, tapi secepatnya ya Bu, karena takutnya nanti membesar. Ya kami ada dari Senin sampai Sabtu ya, gitu aja. Soalnya Ya, terus ini Bu, tadi kan saya udah kasih ini ya, nanti diisi lagi sesuai jawaban yang benar kan tadi udah dikasih tahu ya. Nanti dibawa ya Bu. Ininya kalau mau ditindaklanjutin supaya nanti ketahuan. Tidak ini tadi Bu? Iya kan tadi Ibu jawabannya tidak tahu kan, tadi kan udah tahu kan, iya. berpengaruh atau tidak. Gitu. Gitu. Berapa kali benar kan tadi ya, kapan waktunya tadi, kapan tadi udah benar ya. Ya, penyakit giginya apa aja yang sering, berarti tadi yang hormat, iya benar. Terus faktor apa yang mempengaruhi kerusakan gigi pada ibu hamil? Ya, terus apa ibu hamil? Iya. Ya udah ubah aja nggak apa-apa. Kan tadi sikat gigi harus benar ya. Kalau males kan berarti nanti bakal numpuk plak kan berarti nanti akan kerusakan gigi. Berarti ini nanti diganti aja deh. Gini ya Bu. Gak apa-apa, ini dicoret. Berarti tadi kan bisa berpengaruh ke janin sama kerusakan gigi ya. Ini yang tadi apa? Nah, itu tadi iya. Tadi kan Ibu, ini mah pendapat Ibu tadi ya. Ini tidak pernah kan ya tadi ya. Iya. Nah, ya udah isi. Dah. Tinggal ke lab ya Bu. Nah, bayar dulu ke kasir, bayar dulu ya Teh. Ini ya Bu. Ininya nanti dibawa aja, dimasukin ke buku KIA. Ini tangan dana, bayar dulu di kasir. Sini. Setelah di kasir ke labnya. Ya, enak. Udah yuk. Makasih ya Bu. Ya. Ibu Rosita. Ayo sini Teh. Kenapa Teh Ros telat haid? Iya Bu. Terakhirnya kapan? Aku lupa Bu, Agustus kan masih kemarin itu Bu. Baca pertanyaannya. Nah, jadi ternyata ibu hamil itu memang penting ya memeriksa kesehatan giginya. Jadi benar ya jawaban Ibu ya. Kenapa? Karena pada saat kehamilan terjadi perubahan hormon pada ibu hamil yang mengakibatkan gusi biasanya bengkak. Jadi penyakit yang sering diderita ibu hamil itu gusi bengkak gitu. Karena perubahan hormon tadi, ditambah males menyikat gigi ya. Kalau ibu hamil kan mual gitu, males gitu nyikat gigi. Nah, itu bisa memperburuk kondisinya gitu. Terus kenapa kesehatan gigi itu penting pada masa kehamilan? Karena menurunkan resiko terjadinya penyakit akibat perubahan hormon tadi. Jadi mencegah pembengkakan pada gusi, terus juga mencegah infeksi bakteri yang dapat itu tuh bisa menginfeksi janin Bu lewat plasenta sama peralihan darah. Apalagi Bu banyak kan ini ya yang sisa-sisa akar itu kan ada bakteri di dalamnya, itu tuh bisa bakterinya Emang bisa dijabet Bu? Nah itu nanti Ntar saya aja habis lahiran Bu ya? iya nanti saya jelasin ya. Nah terus abis itu juga menurunkan resiko berat bayi lahir rendah sama bayi prematur, karena tadi infeksi bakteri itu bisa jadi resikonya itu. Terus mencegah juga kerusakan gigi yang semakin parah ya.
Terus apa sih caranya, gimana? Nah, caranya mencegah terjadi penumpukan plak dengan cara menyikat gigi. Nah, sikat gigi yang benar itu 2 kali sehari, Ibu. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur gitu. Sore mah enggak Bu ya? Iya, sebenarnya dianjurkan 2 kali. Cuman kalau emang mau sih gak apa-apa, tapi kalau misalnya yang terpenting itu 2 waktu itu. Iya. Terus kurangi makanan yang manis. Biasanya ibu hamil suka pengen permen gitu ya, mual gitu. Terus juga bisa menggunakan benang gigi, sikat giginya pilih yang halus. Terus kontrol ke dokter gigi dan makan makanan yang kaya akan serat. Gitu. Caranya gimana sih menyikat gigi yang benar? Nah, ini perlu diperhatikan supaya giginya nggak rusak ya Bu ya. Caranya dari arah gusi ke gigi. Gusi ke gigi. Jangan lupa yang bagian dalam, biasanya lupa disisihkan. Nah, ini yang sering terjadi penumpukan plak dan jadi karang gigi gitu. Atas juga sama ya Bu ya, jangan dilupakan. Nah, terus apa namanya, hal yang mesti diwaspadai tadi yang Ibu tanya, boleh nggak sih, saya kan banyak ininya ya tadi ya, apa sisa akar. Ibu nggak boleh dulu, nggak boleh. Di trimester 3 nanti boleh dicabut giginya, dicicil karena kan banyak. Iya, boleh nanti di usia kandungan 8 bulan gitu ya. Nah, atau setelah lahiran. Tapi karena ibu banyak, ya boleh dicicil aja. Sama ada yang lubang tadi, itu boleh kalau lubang scaling atau pembersihan karang gigi itu aman. Gitu. Sekarang udah bisa gitu ya Bu ya? Udah, Cabut-cabut cabut udah, tambal udah bisa yang kasus tertentu, tapi kalau untuk pembersihan karang gigi belum bisa. Itu sama, tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan sembarangan. Misalnya gigi ibu beli di warung, apalagi lagi hamil, konsultasi dulu ke dokter gigi. Kita buka dari Senin sampai Sabtu ya Bu ya. Iya Bu. Terus udah, tadi kan ibu udah ini ya, isi lagi ya. Ini pertanyaannya sama kayak tadi, tapi kan ibu udah tahu jawaban yang benar ya. Iya. Nanti ini atasnya sama saya aja. Nggak usah nanti sama aku, saya aja. Apa kan? Sikat gigi Dapat pengaruh kehamilan. pengaruh kan, berarti berapa kali sikat gigi tadi udah kita tahu. Iya, kapan waktunya? 2 kali itu berarti Ini Bu, bukan apa, pagi setelah sarapan dan sebelum tidur. ya. Gigi yang sering dialami tadi benar ya. Faktor apa yang mempengaruhinya? Berarti kan sikat gigi juga berpengaruh ya. Jadi Perubahan hormon, ini ya, kan tadi apa aja? faktor yang mempengaruhi kerusakan gigi pada ibu hamil. Ya Bu. Ya boleh. Harusnya berarti C ya. Oh, iya, berarti Bu. perubahan hormon sama Benar. malas Oh, menyikat apa gigi ya. Yang apa yang bisa kerusakan gigi. sama ini Iya. janinnya berpengaruh nggak? terhadap janin. Berarti A. berarti tadi kan kerusakan gigi bisa berpengaruh sama janin sama memperparah kerusakan gigi. Oh, C ya Bu ya. Apa yang dilakukan ibu hamil ketika mengalami masalah kesehatan gigi? Segera konsultasi. Iya benar. Nah, ini tadi pendapat ibu tadi pernah ya? Iya pernah. Ini juga pernah. Udah kasih ya. Sekarang tinggal ke itu ya Bu. Periksa darah ya Bu. Bayar dulu ya Bu. Pasti tentang kesehatan gigi untuk ibu hamil ya. Nah, ibu hamil itu penting nggak sih periksa gigi? Penting ya. Karena kenapa? Karena pada ibu hamil itu ada perubahan hormon ya yang mengakibatkan gusinya bisa menjadi bengkak, diperburuk kalau misalnya ibu hamil kan mulai sikat gigi ya. Kalau mau sikat gigi itu ada penumpukan plak, jadi bisa mengakibatkan kerusakan gigi sama kondisi gusinya tambah parah bengkaknya ya. Terus kenapa penting? Karena untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit gusi tadi akibat perubahan hormon, terus mencegah resiko bakteri. Karena ibu ada gigi yang sisa akar ya, itu ada bakteri. Bakteri itu bisa menginfeksi janin lewat peredaran darah sama lewat plasenta yang mengakibatkan resiko bayi lahir prematur sama berat badan lahir rendah. Jadi beratnya nggak sesuai gitu, sama mencegah juga agar kerusakan gigi itu tidak semakin parah. Jadi
yang berpengaruh kepada ibu hamil itu perubahan hormon, sama kalau menyikat gigi, malas menyikat gigi karena kan mual ya biasanya ibu hamil itu. Nah, cara menjaga kesehatan gigi gimana? Dengan cara mencegah penumpukan plak dengan menyikat gigi yang benar itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Terus pilih sikat giginya yang bulunya halus, lalu kurangi makanan yang manis. Biasanya kan pengennya ngemil terus makan permen gitu ya, boleh sih, tapi diusahakan sikat gigi sama minum air putih, udahnya gitu. Lalu konsumsi makanan yang kaya akan serat, kayak buah, sayuran, dan juga jangan lupa kontrol rutin ke dokter gigi selama masa kehamilan, paling nggak per trimester kehamilan. Apalagi ibu kan udah ada yang harus ditindaklanjut ya. Terus cara menyikat gigi yang baik itu supaya nggak terjadi penumpukan plak dari arah gusi ke gigi, soalnya ibu banyak karang giginya, berarti menyikat giginya kurang tepat ya. Jangan lupa ini disikat juga yang bagian pengunyangan, ini juga ya, dicukil juga, biasanya yang dalam sama bagian pengunyangan yang lupa gitu ya. Terus setelah cara menyikat giginya benar, ada hal yang mesti diwaspadai oleh ibu hamil. Yang pertama, pencabutan gigi itu nggak boleh di trimester awal kehamilan, trimester 1 dan 2, nggak boleh di trimester 3, usia misalnya 8 bulan itu udah boleh. Nah, ibu ada gigi yang mesti dicabut karena kan itu sumber infeksi ya Bu ya, khawatirnya berpengaruh tadi ke janin, jadi harus ditindaklanjut, tapi nggak sekarang, nanti. Sama ronsen, kalau ronsen gigi nggak boleh. Jadi kalau ibu periksa gigi dimanapun, ibu sampaikan kalau ibu sedang hamil. Dan yang terakhir itu nggak boleh minum konsumsi obat sembarangan kalau sakit gigi ya. Jadi tetap harus ke dokter gigi, konsultasi, nanti dikasih saran pengobatan. Nah, nanti untuk tindak lanjut kami ada buka Senin sampai Sabtu ya Bu ya, nanti boleh ke sini. Ada BPJS nggak ada ya? Nah, kalau penambalan yang seperti ini udah bisa di sini ya. Kalau untuk karang gigi belum bisa, nanti mungkin 1 bulan lagi dicoba. Gitu, udah selesai. Ada yang ditanya? Nah, ada ini satu lagi ya Bu ya, ada kan tadi pretest ya, maksudnya setelah saya belum kasih edukasi. Sekarang ibu isi lagi pertanyaannya sama, tapi kan tadi ibu udah tahu ya jawabannya ya. Boleh nanti kalau yang tadi salah boleh diganti. Nanti 20.000 dulu kan. Dari hasil USG. Soalnya kalau cuma bulan nggak segitu. Nah, isinya nanti Ibu pengetahuan nanti ibu baca Safitri. di rumah boleh. Sama sekarang saya mau kasih pengetahuannya Bu ya, tentang kesehatan di ibu hamil. Harganya rendah ya Teh. Jadi ibu hamil itu penting ya memeriksa kesehatan giginya. Kenapa? Karena terjadi perubahan hormon masa kehamilan yang mengakibatkan sering terjadi penyakit gigi yang sering diderita ibu hamil itu gusi bengkak gitu. Karena perubahan hormon tadi gitu. Nah, kenapa sih penting? Karena supaya bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit gusi tadi akibat perubahan hormon. Lalu kan ibu hamil juga males ya nyikat gigi ya. Nah, itu bisa memperburuk kerusakan gigi, menyikat gigi sama perubahan hormon tadi. Lalu dapat mencegah infeksi bakteri. Jadi kalau ibu nanti ada lubang, infeksi bakterinya bisa menginfeksi janin lewat plasenta dan peredaran darah yang mengakibatkan resiko bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah gitu. Sama mencegah kerusakan gigi yang lebih parah. Tapi ibu kan sekarang udah bagus, tinggal kalkulusnya aja ya karang gigi. Caranya gimana menjaga kesehatan gigi? Nanti dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Nah, nanti juga cari bulu sikatnya yang halus, terus kurangi makanan yang manis yang banyak mengandung gula, konsumsi makanan yang banyak serat kayak sayuran, buah-buahan, sama kontrol rutin ke dokter gigi. Terus cara menyikat giginya Bu diperhatikan karena ibu banyak karang giginya ya. Jadi dari arah gusi ke gigi Bu, gusi ke gigi, gusi ke gigi, gitu. Jadi yang di dalam jangan lupa. Nggak asal sikat Jangan doang, Bu, ya. bisa bisa, nanti nggak keangkat. Oh, Terus yang gitu. dalamnya juga gini Bu. Oh, iya. Gitu. Ini jangan lupa bagian pengunyahan maju mundur. Nah, ini juga jangan lupa. Nah, terus hal yang mesti diwaspadai ibu hamil yaitu pencabutan gigi nggak boleh Bu di trimester 1-2, trimester 3 udah aman. Nanti terus nggak boleh sembarang minum obat
Kalau ibu sakit gigi, konsulin segera ke dokter gigi biar dikasih pengobatannya. Sama jangan lupa sampaikan kalau ibu lagi hamil kalau periksa gigi karena nggak boleh dilakukan ronsen gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu ini diisi lagi, tadi kan udah tahu ya, maksudnya udah sedikitnya tahu. Ini jawab pertanyaannya sama, tapi kalau tadi salah boleh dibenerin. Oh iya. Isi lagi. Safitri statusnya ada di situ. Safitri nggak ada bu. Apa di situ ya tadi? Nggak ada kok. Safitri. Irwani ya, oh ini. Nama suaminya Ikhwani. Nih. Buka. Umurnya berapa bu? Usianya berapa? Ibu Ustina. 8. Oh iya. Ibu tunggu aja dulu di depan, nanti bentar aja dipanggil abis ibu ini. Ustina